Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua kawan-kawanku di sini, siswa dan siswi yang saya cinta dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang sejuk dan penuh berkah ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu moderasi beragama. Dan moderasi beragama ini sangat penting di negara kita yang penuh keberagaman seperti di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragama, bukan hanya terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, tetapi juga agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua hidup berdampingan di suatu negara yang sama di Indonesia. Nah, karena perbedaan ini, kita butuh sikap yang bisa membuat kita tetap rukun dan damai. Salah satunya adalah menjaga moderasi beragama. Tapi sebenarnya apa sih moderasi beragama itu? Secara sederhana, moderasi beragama adalah sikap tengah dalam menjaga ajaran agama. Artinya, kita berpegang pada ajaran agama kita, tapi juga menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Kita tidak semakin buta, tidak memaksakan pendapat, dan tidak mudah menyebutkan orang yang berbeda. Misalnya, kita tahu bahwa teman kita beda agama. Kita nggak perlu memaksa itu keyakinan kita, cukup saling menghormati, tidak saling ejek, dan saling menjaga. Itu adalah termasuk sikap moderat. Moderasi beragama bukan berarti mencampur ajaran agama, bukan juga berarti kita harus percaya sama agama. Bukan begitu, tapi lebih kepada bagaimana kita bersikap bijak dalam beragama. Tidak ekstrim, akan mampu. Penting kita tetap toleran dan saling menghargai. Karena sikap ini penting, banyak masalah di masyarakat timbul dari ketidaktahuan dan sikap yang berlebihan. Contohnya, ada orang yang merasa benar sendiri, lalu gampang menyalahkan orang lain. Ada juga yang menggunakan agama untuk memecah belah, menebar kebencian, bahkan sampai melakukan kekerasan. Nah, ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Padahal semua agama pada dasarnya mengajarkan hal yang sama: cinta kasih, perdamaian, dan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan atau kebencian. Tapi kalau kita tidak bijak dalam memahami ajaran agama, bisa saja kita justru membawa agama ke arah yang salah.
Pemerintah kita pun sadar akan hal ini. Karena itu moderasi beragama sekarang dijadikan program nasional. Tujuannya supaya masyarakat kita lebih damai, lebih rukun, dan tidak gampang berpecah karena perbedaan agama. Ada beberapa nilai penting dalam moderasi beragama yang perlu kita pahami. Yang pertama, cinta tanah air. Seseorang yang benar akan mencintai negaranya, ia sadar bahwa menjaga kerukunan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, toleransi. Kita bisa memaksa semua orang bersama dengan kita. Toleransi adalah kunci agar semua bisa hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, anti kekerasan. Apapun perbedaannya, kekerasan tidak boleh menjadi pilihan. Orang yang menyerah akan memilih dialog damai daripada marah-marah dan menyerah. Yang keempat, terbuka terhadap perbedaan. Kita tidak harus setuju, tapi bisa menghormati. Misalnya, kalau kita tidak merayakan hari raya agama lain, kita tetap bisa mengucapkan selamat dan lulus. Contoh nyatanya banyak kita temui. Misalnya saat hari raya Nyepi, teman-teman Hindu ikut menjaga ketenangan saat Idul Fitri. Tetangga Muslim dengan bersilaturahmi. Semua itu adalah bentuk nyata dari moderasi beragama. Teman-teman sekalian, sikap moderat dalam beragama harus dimulai dari diri sendiri. Jangan tunggu orang lain dulu, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti tidak menghina keberadaan orang lain, tidak menyebar berita hoax atau ujaran kebencian, dan tidak merasa paling benar sendiri. Apalagi di zaman sekarang, di mana media sosial sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Banyak informasi yang menyesatkan, bahkan memprovokasi kita untuk membenci pihak lain. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menyaring informasi dan tetap berpikir jernih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini bisa memberi sedikit pencerahan dan semangat untuk kita semua agar terus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dan demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan waktu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.